Selamat datang di Pink Novel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa semakin lebih berkembang lagi. Terima kasih. Pinky sejenak terdiam. Sorot mata bingung bercampur dengan rasa sedih setelah mendengar rintihan meminta tolong dari setan anak kecil yang mengusik kedua telinganya. Kedua kakinya hendak berlari menghampiri setan anak kecil itu. Namun, ia harus mengurungkan niatnya. Pinky memutuskan untuk bertanya kepada temannya terlebih dahulu. Apakah kedua temannya itu juga ikut melihat setan anak kecil itu? Atau memang hanya dia yang bisa melihatnya? Apakah kalian melihat dan mendengar suara anak menangis dari depan pintu? Tanya Pinky ragu-ragu. Kedua temannya saling menatap. Serentak mereka juga melirik ke arah pintu. Melihat depan pintu rumah kosong. Tak ada satupun anak kecil di depan sana. Tidak, aku tidak mendengar ataupun melihat sosok anak kecil seperti yang kau katakan barusan, sahut Hawa. Aku juga tidak mendengar apapun atau melihat langsung anak kecil seperti yang kau katakan, Grace menambahkan. Mendengar jawaban dari kedua temannya, Pinky mendadak cemas. Debaran jantung mendadak cepat. Ujung-ujung jari kaki dan tangannya dingin dan pucat. Suara dari setan anak kecil itu kembali terdengar. Suara rintihan minta tolong. Kak, aku mohon izinkan aku untuk masuk ke dalam. Kalau kakak tidak mengizinkan aku masuk, lelaki itu akan memarahiku, menghukumku dengan sangat kejam. Bisa jadi aku dibinasakan olehnya. Rintih setan gadis kecil itu. Permintaan berulang dari hantu gadis kecil itu membuat seluruh tubuh Pinky dingin. Kedua kakinya spontan ia tekuk di atas sofa. Ujung-ujung jari kakinya terlihat pucat. Saking pucatnya, kuku kakinya sampai membiru. Ia benar-benar tidak tahan mendengar rintihan dari setan anak kecil itu. Kasihan anak kecil itu. Dia bilang ingin masuk. Kalau aku tidak memperbolehkan dia masuk, anak itu akan disiksa oleh lelaki itu. Pinky benar-benar seperti orang gila di saat itu. Hawa dan Grace benar-benar bingung melihat tingkahnya. Sebab Hawa dan Grace benar-benar tidak melihat setan anak kecil tersebut. Khawatir akan terjadi hal buruk kepada Pinky, Grace dan Hawa mendekatinya. Wajahmu sangat pucat. Kuku tangan dan kakimu juga pucat sampai membiru seperti itu. Kau terlihat tak sehat, Pinky. Cemas Hawa. Dipijat-pijatnya tangan dan kaki Pinky, berharap bisa menghangatkannya. Aku tidak melihat apapun. Di depan pintu juga aku tidak melihatnya. Ayolah Pinky, jangan buat kami khawatir. Ucap Grace ikutan cemas. Sampai wajahnya memucat. Kini Pinky tampak linglung. Benar-benar seperti orang bodoh. Jari telunjuk tangan kanannya bergerak sendiri, mengarah ke pintu, di mana setan gadis itu masih berdiri sambil memegang boneka berbentuk pocong. Setan gadis kecil itu berada di sana, masih menangis di depan pintu rumahmu, Hawa. Lihatlah kondisi tubuhnya. Kedua lengan kurusnya melepuh. Baju putihnya kotor seperti terkena tanah kuburan. Dan di tangannya ada boneka berbentuk pocong. Boneka itu juga sangat terlihat kotor, seperti terkena tanah kuburan. Suasana yang ceria seketika menjadi hening mencekam. Grace dan Hawa, sejenak mereka saling menatap satu sama lain. Kemudian, tatapan cemas itu beralih ke Pinky. Yang bodohnya kau, sudah tahu sedang melihat setan,
bukannya istighfar, malah ikutan ketakutan. Omel Grace menutupi rasa takutnya. Benar kata Grace, sebaiknya kamu istighfar, Pinky. Kau harus kuat, jangan bolehkan setan anak kecil itu menguasaimu. Tambah Hawa.